Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya. Sekarang pelajaran terakhir ya. Ya, silakan mikrofonnya dimatikan dulu semuanya. Ya, sudah. Ya, semua mikrofon dimatikan. Ustazah minta tolong. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, alhamdulillah. Bertemu lagi ya dengan Ustazah Mela ya. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran Al-Quran Hadis ya. Pelajaran Al-Quran Hadis. Silakan diambil buku paketnya. Dibuka halaman 51. Ntar saja. Halaman berapa, Ya, halaman 51. Sudah, silakan dimatikan mikrofonnya. Terlalu ramai ya, Kak ya. Ya, sudah, silakan dibuka halaman 51. Sudah? Sudah dibuka semua ya. Oke, Ustazah mulai. Tidak ada yang boleh menghidupkan mikrofon kecuali ada pertanyaan dari Ustazah ya. Oke, terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Ma'un ya. Mbak Indah, kawan melebu. Ya, Quran Surah Al-Ma'un. Nah, Quran Surah Al-Ma'un itu artinya, Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Nah, surah Al-Ma'un itu ada 7 ayat ya, ada 7 ayat ya. Dia urutan di dalam Al-Quran itu urutan surah ke-107. Urutannya ke-107 surat dan termasuk surat Makiyah. Apa sih maksud dari surat Makiyah? Surat Makiyah itu maksudnya adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ya, apakah surah Al-Ma'un termasuk surah Makiyah? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah ya. Nah, surah Al-Ma'un itu diturunkan setelah surat At-Takatsur. Surah At-Takatsur yang bunyi awalnya Alhaakumut Takatsur ya. Setelah surat At-Takatsur baru diturunkan surah Al-Ma'un. Nah, sekarang coba Ustazah mau minta tolong kepada satu kakak ya untuk membaca surah Al-Ma'un ya. Coba Ustazah mau minta tolong kakak Kaila. Kakak Kaila, dihidupkan mikrofonnya.
Kakak Kaila. Ya, Mbak Kaila. Punya ini Saina nih. Kelas berapa? Oh, kelas 4 sama ustazah yang lain nggih. Oh, kalau bayar langsung ke Asyam nggih, Kak Ustazah Putri. Oh, langsung ambil. Oh, nggih, sebentar nggih. Mbak, tolong kelas 4 ada yang mau ngambil buku. Sebentar nggih. Ya. Mbak Kaila, Ustazah minta tolong coba dibaca surah Al-Maunnya sayang dari ayat 1 sampai ayat 7. Yuk. Suaranya yang keras nggih. Kayak sayang, yang keras ya. Dari bismillah, Nak. Dibuka yang halaman 52 ya. Nah, di situ ada surah Al-Maun. Aital ladzi yukazzib Dalikal ladzi yaudu amil miskin fawailul lil musallin ladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa lam ya'lamu ma'hum. Oke, terima kasih Kakak Kaila. Oke, sekarang kita akan bahas terjemahannya ya, arti dari surah Al-Maun. Ya, coba Ustazah mau minta tolong dibacakan terjemahan, ada di halaman 53 itu ada terjemahannya. Ya, di situ coba Kakak Nizam silahkan dibaca artinya ayat 1. Tuhan kamu, tahukah kamu mendustakan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa maksud dari kata mendustakan, Kak? Ada yang tahu? Berdusta. Apa berdusta itu maksudnya? Iya, pintar Kakak Kaila. Betul, berdusta itu artinya berbohong ya. Berdusta, dia berdusta mengenai agamanya ya. Nah, lanjut yang ayat 2. Coba Ustazah minta tolong sama Kakak Obi. Kakak Obi. Maka itulah adik anak yatim. Iya, terima kasih. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, jadi apa arti dari kata menghardik? Ada yang tahu nggak menghardik? Memarahi. Ya, boleh memarahi. Ya, selain memarahi, itu ada menyakiti. Membentak. Iya, membentak, menyakiti, melukai. Nah, itu kata menghardik bisa diartikan dengan kata memarahi, membentak, menyakiti, melukai, ya. Nah, jadi orang yang mendustakan agama, orang yang berbohong tentang agamanya itu biasanya suka menyakiti anak yatim ya, karena dia nggak tahu bahwa dalam agama itu tidak diperbolehkan untuk menyakiti anak yatim. Oke, selanjutnya ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, silakan dibaca artinya Kakak Alia. Dan tidak
tolong memberi makan orang miskin. Iya, pinter. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Orang yang mendustakan agama, orang yang suka menghardik anak yatim itu dia tidak suka memberitahu orang lain atau membantu orang lain memberi makan. Contohnya, misal ada orang miskin yang membutuhkan bantuan, dia tidak suka membantu dan tidak suka memberikan makanan, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi, kita tidak boleh mendustakan atau berbohong tentang agama kita, ya Kak ya. Selanjutnya, ayat keempat. Fawailul lil musallin. Silakan Kakak Mufa. Kakak Maka Mufa. celakalah orang yang sholat. Iya, nomor 4. Artinya maka celakalah orang yang sholat. Loh, Ustazah, kok orang sholat celaka? Nah, ini ada maksudnya ya. Jadi maksudnya bukan orang celaka, yang celaka itu adalah orang yang lalai, Kak. Bukan orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya maksudnya ya. Ini di ayat kelima. Alladzina hum ang sholatihim sahun. Ya, coba dibaca. Kakak Hira artinya. Ya, itu orang-orang yang tetap sholatnya. Iya, itu dijelaskan ya. Maksud dari ayat 4, maka celakalah orang yang sholat, itu maksudnya ada di ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya, orang yang lalai maksudnya orang yang bagaimana? Orang yang sering lupa, sering bolong-bolong sholatnya. Nah, itu. Ayo, siapa di sini yang masih bolong-bolong sholatnya? Ada? Saya Masih bolong-bolong sholatnya? Oke, mulai hari ini siapa yang mau berjanji kalau misalnya sholatnya harus rajin 5 waktu? Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak berjanji? Iya. Iya, hebat ya. Jadi mulai hari ini Ustazah pegang nih janjinya semuanya ya, kakak kelas 2 ala-ala. Sholatnya dari subuh, dari duhur, asar, maghrib, isya, ada 17 rakaat harus full. Bisa ya? Bisa, oke Ustazah pegang. Kakak berjanji kepada Ustazah, tapi yang melihat adalah Allah ya. Jadi jangan dikira Ustazah nggak tahu nih, aku hari ini nggak sholat, nggak bakalan tahu Ustazahnya. Jangan begitu ya, tapi Allah tahu. Allah tahu kalau misalnya kakak hari itu nggak sholat, misal sholatnya ternyata cuman sholat duhur aja, yang lainnya nggak sholat, ya. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya ayat ke-6. Alladzina hum yuraun. Ya, Kakak Hilmi, silakan dibaca artinya Kakak Hilmi. yang berbuat ria. Iya, oke, pintar. Yang berbuat ria. Apa sih maksudnya ria? Ada yang tahu artinya ria? Berbuat sesuatu. Apa ria itu? Pengen ibadah. Iya, pinter. Ria itu adalah pamer ya, sombong. Misal contoh ya. Nah, sudah kakak sholatnya bolong-bolong, sekalinya sholat kakak langsung pamer. Tadi pagi subuh aku sholat loh, kamu sholat nggak? Nah, itu boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Iya, jadi dalam hal ibadah, dalam hal berinfak, dalam hal bersedekah itu tidak boleh pamer ya. Harus kalau bisa
Misal contoh, kakak kan berinfak menggunakan tangan kanan, ya kan? Berinfak memasukkan ke kotak infak menggunakan tangan kanan. Kalau bisa, tangan yang satunya jangan sampai tahu. Ya, nah itu maksudnya orang lain jangan sampai tahu, biar kakak dan Allah saja yang tahu ya. Ya, selanjutnya yang terakhir, saja lanjutkan. Wayamnaunal maun, yang artinya dan enggan memberikan bantuan. Nah, sudah mendustakan agama, suka menghardik anak yatim, tidak mau memberi makan orang miskin, sholatnya lalai, ria, gak mau lagi ngasih bantuan. Nah, contohnya bantuannya bagaimana? Contoh misal ada anak yatim atau orang miskin membutuhkan barang yang sudah tidak kita gunakan tapi masih layak dipakai. Contoh misal kakak punya baju di lemari banyak, bajunya banyak di lemari ya. Terus ada yang sudah kakak jarang pakai, itu boleh diberikan kepada anak yatim atau orang miskin ya. Boleh nggak kalau misalnya kita kasih kepada orang lain baju yang bolong? Nggak boleh. Iya, Nggak boleh. harus kasihnya Nggak boleh. barang yang masih layak dipakai ya, bukan barang yang bolong. Ya, emang contoh misal kakak dikasih sama temennya barang yang sudah rusak, mau nggak? Nggak mau ya pastinya ya. Ya sama, anak yatim, orang miskin itu sama seperti kita. Ya, sama seperti kita, sama-sama anak yang perlu sesuatu yang bagus. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan kepada orang lain harus sesuatu yang bagus ya. Bisa ya? Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, berarti sudah paham semua ya. Surah Al-Maun ada yang sudah hafal? Sudah. Ya, hebat. Hebat. Oke. Karena waktunya hampir habis, Ustazah akan berikan tugas. Coba kakak buka halaman 54. Mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Halaman berapa sudah? 54. Dibuka halaman 54. Ya, Kakak Hira. Buku kodes boleh dicoret nggak, Om? Buku fikih dan buku kurdis paketnya tidak boleh dicoret ya. Jadi kalau ada tugas silahkan disalin di buku tulis ya kakak ya, semuanya. Halaman berapa? Untuk semuanya buku paket kurdis dan fikih tidak boleh dicoret-coret ya. Silakan dibuka halaman 54 sudah? Sudah. Ya, di situ ada aku bisa. Ya, di atas itu ada aku bisa. Susunlah ayat-ayat di bawah ini sehingga menjadi bunyi ayat yang benar. Nah, tugas kakak adalah menyusun ayat-ayat tersebut di buku tulis ya, ditulis di buku tulis. Paham? Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sudah Ustazah masukkan di Google Classroom. Bagi yang bukunya masih belum ada, sudah Ustazah fotokan di sana ya. Bisa semuanya? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, materi hari ini sampai di sini dulu ya. Iya. Ya. Terima kasih Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.